PT Gereja Pantai Tabernakel ada pertemuan nomor 134 Jakarta Utara. Oke. Ibu-ibu ini diberkati Tuhan ya, ini haleluya. Siapa? Bapak kita, Bapak apa Bapak? Pegawai pendeta. Pegawai pendeta. Ya. Bapak Kapiter. Kapiter. Oh, pendeta juga ya, luar biasa. Iya. GBI. Baik. Ini ruangannya untuk kursus sebentar. Oke, dah. Pendeta ini. Andreas. Luar biasa. Yang jadi speaker show yang luar biasa ini. Kita kan diberkati luar biasa. Amin, amin. Mohon doanya, Pak. Iya, terus kita doakan. Hadir? Oke. Ya. Oke. Ya. Foto lagi. Foto. Sumringah. Ya orang PDIP kan. Orang selamat. Mantap. Itu Bapak Martina. Bukan untuk orang-orang baik. Kalau orang baik ngapain diselamatkan? Tetapi Yesus dikirimkan untuk orang-orang jahat, untuk dikembalikan ke jalan, harus diselamatkan dengan kasih. Jadi disitulah kita berpikir. Kalau saya berpikir, saya tidak boleh takut. Kenapa saya harus takut? Mau sebanyak apapun itu saya tidak pernah takut. Saya sudah berhadapan dengan kelompok-kelompok intoleran, HTI, MPI, segala macam. Bahkan dengan yang namanya Rizik Sihab, saya sudah berhadapan muka dengan muka. Saya tidak pernah takut. Saya sudah membentuk tim lawyer, ada sekitar 27 yang sudah bergabung, 27 orang. Nanti mereka ini akan menjadi pasukan kita yang siap tempur membela semua gereja yang dipermasalahkan. Peribadahan yang dibubarkan oleh intoleransi kita akan bela. Kita hajar, kita lawan. Tetapi itu hanya bisa kita lakukan kalau kita kuat, kita Bersama Tuhan. Kalau kita tidak kuat dan tidak bersatu, saya pengen kita nggak usah takut. Amin. Ayo, ada cerita. Kalau memang kita sudah diutus, kalau kita takut, kita gagal dalam pengutusan. Makanya selalu saya kebarkan pelayanan. Teman-teman saya banyak polisi bahwa tidak udah putus. Tapi ya tetap aja kita bergerak. Yang mengirimkan saya dalam misi ini mendapat informasi dan identifikasi, dan ya beberapa sudah berada di dalam bui saat ini. Mereka kelompok-kelompok yang memang selama ini menghujani kita dengan serangan yang tidak kecil. Dan ketika saya berhadapan dengan situasi yang sulit waktu itu, sebetulnya yang saya lakukan masih dalam misi yang saya kerjakan untuk mengetahui sejauh mana dalam-dalamnya saya harus berhadapan dengan sebuah proses hukum. Maka teman-teman dari mana saya bilangnya, dari balik-balik layar lah ya, dari balik-balik layar harus menyampaikan. Kalau tidak, saya itu akan sama seperti saudara kita Ahok. Emangnya siapa kita mau bela Tuhan? Pak kita ini disuntik selesai kok. Kok sok jago kita mau bela Tuhan? Emang kita lebih kuat dari Tuhan? Itu yang saya tantang dan mendeklarasikan iman waktu itu. Jadi ketika itu harus menjadi sebuah masalah hukum yang saya hadapi, saya berterima kasih pada teman-teman yang membantu saya membangun opini itu. Karena kalau tidak, saya pasti akan dipendam lah. Karena memang mereka ini sudah menunggu saya salah, mengintip saya salah, supaya bisa dihabiskan. Jadi itu dilakukan waktu itu dalam rangka menyelamatkan saya. Saya harus menjadi ulang pada saat itu.
Tapi saya tidak pernah menanam ular di hati saya. Amin. Wow. Kita support. Jadi, makanya tagline saya ketika memasang spanduk di beberapa tempat adalah salah satunya merdeka beribadah. Amin. Kita ingin merdeka melakukan peribadahan dimanapun. Yang penting apa? Kita harus teratur. Karena orang-orang kita yang memang harus diatur, karena Alkitab juga mengatur kita supaya membuat kita teratur. Karena ada masjid ini harus kita bela. Di mana titik membelanya? Tentu di sini kita berbicara tentang keadilan. Mendirikan masjid dimanapun musola sangat mudah. Mendirikan gereja sangat tidak mudah, bahkan sulit. Maka saya berpikir saya harus melakukan sesuatu. Mudah-mudahan nurani politik saya sudah mulai tidak nyaman di sana, karena semakin banyak saya sebutlah oknum-oknum, ya, oknum-oknum yang memang mulai terafiliasi dengan kelompok intoleran 212 AT dan segala macam yang berdiri di sana. Maka waktu itu saya selalu diserang dengan narasi-narasi yang sangat tidak nyaman bagi saya. Apa dinari itu lagi, sepertinya itu langsung padahal tidak. Saya begini-begini banyak memasuki masjid, banyak membantu tempat-tempat ibadah. Maksudnya musola-musola kecil di mana saya banyak memberi bantuan ke mereka, biarpun kecil-kecil tapi saya berusaha memberikan. Jadi ketika narasi itu membuat saya tidak nyaman, saya berpikir saya harus pergi. Saya meninggalkan Partai Demokrat tahun 2020. Lama saya tidak berpartai dan menghindar dari undangan media-media. Saya banyak stasiun televisi yang meminta saya tampil. Pertama saya jelaskan soal pembuatan undang-undang. Pembuatan undang-undang itu ada dua. Pertama berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua adalah hak inisiatif DPR. Jadi anggota DPR itu punya hak untuk mengusulkan sebuah rancangan undang-undang selain pemerintah. Jadi pemerintah juga dominan, memang pemerintah yang mengusulkan undang-undang karena itu kewenangan dan pekerjaan mereka. Tetapi DPR juga berhak untuk mengusulkan sebagai hak inisiatif sebuah undang-undang. Jadi memang itu. Jadi kalau soal posisi, sekiranya nanti memang duduk, ya itu pasti akan menjadi misi saya. Pertama adalah merumuskan RUU-nya, kemudian akan diusulkan kepada fraksi supaya dibawa ke dalam pembahasan yang lebih tinggi. Memang prosesnya akan pasti berjenjang, itu bertahap karena tidak mudah. Tetapi yang penting pertama sekali niat saya lakukan. Saya tidak mau juga menjanjikan sesuatu terus nanti begitu dulu. Sampai 23 tahun kami beribadah di lingkungan masyarakat yang banyaknya Muslim. Tapi kami boleh merasa nyaman karena adanya kerjasama yang baik, adanya toleransi, hingga kami merasa diberkati oleh mereka. Ada yang saya mau tanyakan, dalam berapa waktu ini kami gereja akan mengurus surat izin mendirikan bangunan ibadah, karena sangat perlu bagi kami. Hingga kemarin kami sempat lapor ke wali kota, tapi tadi mendengar visi misi Bapak, ada satu kalimat waktu berdasarkan kepentingan bersama. Jadi pertanyaan saya, perencanaan dan pengaturan tentang IMB mendirikan rumah ibadah itu maksudnya lebih jelas gimana Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi begini, yang pertama soal perencanaan. Merencanakan sebuah pendirian rumah ibadah itu, tentu kita harus melihat kondisi. Kalau yang saya maksud di sini, contohnya di komplek itu mungkin 1 RW, 2 RW, 3 RW, komunitasnya hanya sedikit, tentu ini akan mengganggu perencanaan. Jadi kita merencanakan sesuatu itu ketika memang di komplek itu layak untuk didirikan sebuah rumah ibadah dalam artian gereja. Gereja ini kan sifatnya tidak hanya untuk peribadahan 10 orang, 15 orang. Jadi perencanaan yang saya maksud itu di situ. Kita lihat komunitas ini, berapa orang sih sudah layak belum kita mendirikan bangunan gereja di wilayah ini. Jadi itu perencanaan yang saya maksud. Kita harus mendata seberapa orang, karena percuma juga kita harus bertempur, berperang. Makanya kita ukur jarak dari jemaat-jemaat kita yang berada di situ, siapa yang memang agak jauh ya apa-apa lah, kendaraan.
Tapi kalau yang dekat-dekat saja cuma 50 meter, 100 meter, 200 meter, ya jalan santai aja supaya diatur di dalam konstitusi. Setelah diatur konstitusi, dia kan hukum tertinggi. Maka turunan lanjutannya adalah undang-undang. Nah, undang-undang yang ada di penjara. Ya karena ini kita kepala desa. Baik, kita yang hormat berdiri para bapaknya. Jadi hari ini kita sudah sepakati apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Amin. Kita sama-sama. Mari kita maka satu pujian kami memuji kebesaran ajaib Tuhan ajaib. Kami benar Bapa, Engkau adalah Tuhan yang ajaib, yang menuntun kami sehingga Engkau perkenankan hamba-Mu berkumpul di tempat ini. Terima kasih atas waktu kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Amin. Juga kami juga berterima kasih atas paparan-paparan yang sudah diberikan oleh hamba-Mu, Bapak Ferdinand. Biarlah Tuhan apa yang sudah berikan bagi kami merupakan satu doa kami dari hari ke hari agar hamba-Mu ini dapat dipilih nanti pada 2024. Karena hal ini hal sangat penting bagi kami untuk melindungi kami dalam hal beribadah. Dan puji-pujian Engkau Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan Kau menyertai kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan nama Tuhan dipuji diagungkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita kasih dari peraturan kita Yesus Kristus. Khusus yang manis selaku kuasa Roh Kudus. Menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya bersama-sama dengan saya katakan Amin. Tuhan Yesus.